Bapa yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, dalam segala hal hati kami diliputi oleh Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada di dalam diri kami. Dan biarlah hal itu ya Tuhan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang menaruh harap dan percaya kepada Engkau, sehingga boleh menikmati hidup ini dalam campur tangan dan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan hari ini, bersuka cita dalam pujian, penyembahan kepada Engkau, dan sekaligus kami menuduhkan diri kami untuk kembali ditaburi oleh benih firman Tuhan. Mari ya Tuhan, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan dalam hidup dan ibadah hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Silakan katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi menerjang, gunung-gunung melanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau rindu untuk menjamah kami, Engkau rindu untuk memberkati setiap kami. Engkau rindu bertemu secara pribadi dengan kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada penghiburan yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Ada pertolongan baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang kami percaya. Selalu ku nantikan, Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. inilah kerinduan hati kami, untuk kami boleh senantiasa mengagungkan, meninggikan, memuliakan, menyembah Engkau, Tuhan sumber pertolongan kami, Allah kami, Raja kami, penguasa tunggal hidup kami. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami merindukan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Allah Roh Kudus yang tanpa batas, Allah Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam setiap kebenaran. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat keberkatan, sehingga firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan boleh disampaikan untuk menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, dan diberkatilah pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami rindu dan siap untuk mendengarkan firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Hari ini saya rindu mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema yaitu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita,
Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita buka, nanti saya akan baca, Bapak Ibu boleh memperhatikan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Kalau sudah dapat boleh katakan amin. Ya, saya tidak siapkan di slide ya, biar kita boleh membuka Alkitab kita atau ada di handphone, kita boleh memperhatikan ya. Judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan penulis surat ini adalah Rasul Yakobus. Dia juga dikenal dengan soko guru. Ya, dia dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanannya. Ini adalah surat umum, surat edaran yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, mereka yang tersebar ya di beberapa tempat. Ada nasihat di dalamnya, ada pengajaran. Untuk apa? Untuk mengarahkan. Karena orang percaya yang tersebar itu perlu diarahkan. Mereka juga perlu didukung. Karena pada waktu itu mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan. Tetapi Rasul Yakobus juga menegur orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena apa? Karena ada kemerosotan iman. Karena apa? Karena ada kemerosotan perilaku di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, di dalam perikop yang kita baca, kalau kita baca ayat yang ke-13 dan seterusnya, di sini Rasul Yakobus menekankan supaya orang percaya yang ada di perantauan, ya, mereka dalam perjalanan hidupnya, dalam aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, supaya apa? Supaya mereka bergantung pada pemeliharaan ilahi. Sebab Allah lah yang memelihara umatnya. Orang percaya dihimbau untuk bergantung kepada pemeliharaan ilahi, yang mau terus berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang mau terus melangkah dalam pimpinan Tuhan, yang mau terus ada di dalam pimpinan Tuhan, yang mau terus fokus kepada pemeliharaan ilahi. Oleh sebab itu, saya mengajak kita memperhatikan hanya ada dua hal saja. Barangkali banyak hal-hal yang penting, hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan, tetapi dua hal ini, ya, bagaimana sikap orang percaya yang senantiasa berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang senantiasa fokus kepada pemeliharaan ilahi. Bagaimana sikap orang percaya? Yang pertama saya tulis di sini, yaitu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkannya. Jadi orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam perencanaan hidupkah, di dalam pekerjaankah, di dalam studikah, di dalam karirkah, di dalam berkeluarga, di dalam aktivitas apapun, biarlah orang percaya yang
berjalan dalam pimpinan Tuhan, senantiasa bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat, ini gambar waktu cuti kemarin saya ambil ya. Itu adalah salah satu tempat wisata namanya Batu Jato ya, ada jembatan gantung. Kalau kita tahu biasanya jembatan gantung itu ada pelengkung penggantungnya ya, ada batang penggantungnya, ada hanger dari kabel bajanya, ada dek jembatan yang berguna sebagai pendukung lalu lintasnya, sehingga jembatan gantung itu ya bisa kuat, bisa kokoh dan menolong orang dalam beraktivitas untuk menyeberang ya sungai atau tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada jembatan gantung maka orang pun tertolong. Ya, jembatan gantung yang secara lahiriah saja sangat diperlukan. Orang-orang yang percaya di dalam perjalanan kehidupannya, tentunya kita belajar bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena memang kehidupan yang dijalani bukanlah kehidupan yang mudah. Kalau orang-orang yang ada di perantauan, 12 suku yang ada di perantauan waktu itu, mereka berjuang, bahkan ada kondisi mereka yang sangat susah, ya, mereka ada kondisi ekonomi yang sulit, mereka ada di dalam keadaan yang juga dianiaya, bahkan mengalami penindasan. Mereka tidak akan mampu dengan kekuatan mereka, mereka perlu bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Yakobus menasehati dan menegur mereka supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Kalau kita baca tadi itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu ada di dalam ayat yang ke-14 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bukan pemilik waktu. Kita bukan pengendali hari ini dan pengendali hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bahkan di ayat yang kita baca, nasihat di sini dikatakan ada orang yang berkata, hari ini atau besok saya akan berangkat ke kota Anu. Barangkali mungkin dia sudah mengenal kota yang akan dia tuju. Dia mungkin sudah mempelajari kota tersebut. Mungkin dia sudah menguasai kota tersebut, sehingga dia akan berencana untuk pergi ke kota tersebut. Dan dikatakan di sana kami akan tinggal setahun, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dia akan tinggal setahun, dia sudah merencanakan bisnisnya, pekerjaannya, usaha yang akan digelutinya. Barangkali pun mungkin dia sudah berpengalaman di dalam bekerja di bidangnya. Dia sudah merencanakan sedemikian luar biasa. Ya. Dan dia berpikir 1 tahun pasti dapat untung ini. Ya, pasti berhasil ini apa yang sudah direncanakannya. Kalau kita mau tambahkan, ada orang yang berencana menempuh pendidikan mungkin di kota lain, menempuh pendidikan mungkin siswa atau mahasiswa, ya studi lanjut dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah merencanakan dan tahun sekian saya akan berhasil, saya rindu juga meraih prestasi. Tentunya kita senang kalau ada orang yang berusaha lalu dia berhasil menempuh pendidikan, lalu selesai tepat pada waktunya dan meraih prestasi. Tetapi dalam bagian pembacaan kita mau memperhatikan ada orang Kristen pada waktu itu yang merasa diri bisa. Mereka merasa diri mereka mampu.
barangkali memang mungkin sudah pengalaman dan lain sebagainya, dan mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Akhirnya mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka bergantung kepada kepandaiannya sendiri, sehingga melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena ayat ini bukan melarang kita untuk merencanakan sesuatu. Kita perlu bijaksana, perlu hikmat Tuhan. Kita perlu merencanakan sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita gapai. Ya, kita perlu mendoakannya. Kita perlu membuat strategi-strategi yang terbaik. Itu adalah hal yang terbaik. Tetapi dalam bagian ini yang salah adalah ada orang-orang yang melupakan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena kita terbatas. Kita ada di dalam waktu yang terbatas. Kalau tangan saya ini diibaratkan waktu, kita ada di dalam waktu, tetapi Allah ada di atas waktu, dan Allah yang mengendalikan waktu itu, dan Allah yang pemilik waktu itu. Lalu dikatakan di sana, manusia yang terbatas. Di dalam ayat yang ke-14 juga dinyatakan, hidupmu sama seperti uap. Juga diterjemahkan asap, ya, dalam terjemahan yang lain. Sebentar saja kelihatan uap itu atau asap itu, lalu lenyap. Lalu lenyap. Hal ini mau menunjukkan betapa manusia lemah, betapa manusia tidak berdaya, karena manusia ini adalah manusia ciptaan, bukan sang pencipta. Manusia memerlukan sang pencipta yang tidak terbatas. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kita perlu bergantung kepada Allah. Hidup kita terbatas, bahkan di dalam kehidupan lahiriah. Usia manusia pun dibatasi oleh waktu. Tetapi ada satu kehidupan yang bersifat kekal, dan seharusnya orang percaya tidak hanya fokus kepada kehidupan lahiriah, berusaha, bekerja, berjuang di dunia ini, tetapi mereka juga harus memfokuskan hidup kepada ada satu kehidupan yang bersifat kekal, yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya memikirkan hal-hal bersifat lahiriah, tetapi juga memikirkan hal-hal yang bersifat rohaniah. Bergantunglah kepada Tuhan. Ini fotonya. Oke. Bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, artinya tunduk kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Rencana kita, semua tindakan kita, ya, kita berserah kepada kehendak Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi di hadapan kita, karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita berani melangkah, berani berjuang, berani berjalan, karena kita tahu bahwa Allah yang kita andalkan, Allah yang kepadanya kita bergantung, Dia dapat dipercaya. Dan aku pada hari ini aku mempercayakan hidupku, dan kita berkata, aku mau mempercayakan hidupku kepada Allah, Allah yang dapat diandalkan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang melangkah dalam kehendak dan pemeliharaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat waktu saya masih kecil, ya.
baik waktu SD, SMP, bahkan SMA kelas 1, postur tubuh badan saya itu sangatlah kecil ya. Sehingga sering dikerjain oleh teman, bahkan ada yang mengganggu, ada yang nekan kepala. Aduh, ini anak kecil ini. Oh ya kan, saya senyum-senyum aja. Tapi ada juga yang agak ekstrim biasanya. Kalau saya pulang waktu SD atau SMP itu, kemanakah saya bergantung, kemanakah saya mengadu? Saya punya abang, badannya besar. Oh, biasa saya cerita, bang, ada yang ganggu saya tadi waktu di sekolah. Ya, saya ceritakan dan rasanya saya merasa aman. Saya mengandalkan, ya, karena abang saya besar ya. Itu terus menerus dalam perjalanan waktu masih kecil ya. Nah, ilustrasi ini mau saya gambarkan bahwa kita tidak mampu karena memang kita kecil, kita memang tidak berdaya Bapak Ibu. Sekalipun kita punya pengalaman ya, sekalipun kita punya kemampuan, sekalipun mungkin kita punya pengetahuan, sekalipun kita punya relasi dan dukungan di sana sini, tetapi kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk kita boleh melangkah dalam perencanaan, dalam seluruh aktivitas kita. Rasul Yakobus menasihati, bergantunglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Kalau saya mau katakan, kita tidak bisa sebagai orang percaya memilih Tuhan, nggak usah kasih saya masalah yang berat Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan saya kalau boleh nggak usah ada masalah Tuhan. Ya, dalam usaha saya tidak usah ada masalah. Di dalam pendidikan saya jangan ada tantangan Tuhan. Atau mungkin ada yang berkata, ya masalahnya cukup yang sederhana saja sehingga saya bisa menyelesaikannya. Kita tidak bisa memilih akan ada tantangan apa yang terjadi di depan kita, akan ada masalah apa yang terjadi di depan kita, tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita bergantung. Kita bisa memilih siapa yang kita andalkan. Itulah Tuhan yang mampu menolong kita. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana sikap orang percaya yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua saya tulis sini yaitu bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan. Artinya tidak memegahkan diri. Ayat 16 tadi dikatakan, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Setelah mereka merencanakan dan mereka berpikir perencanaannya itu akan berhasil dan mereka akan mendapat untung, lalu akhirnya mereka memegahkan diri dalam congkaknya. Dan Rasul Yakobus berkata, kemegahan seperti itu adalah salah. Yang tidak bergantung kepada Tuhan itu pun salah. Yang tidak mengandalkan Tuhan itu salah. Apalagi sekarang mereka bermegah di dalam diri mereka. Mereka congkak, mereka sombong dan merasa diri hebat. Dan tidak hidup dalam kerendahan hati. Karena pada waktu itu ada orang yang merasa diri mampu dan mereka bisa tanpa melibatkan Tuhan. Barangkali mereka berkata, saya punya kepandaian kok, saya punya pengalaman, saya tidak perlu Tuhan, tidak perlu berdoa, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Rasul Yakobus menasihati supaya jangan memegahkan diri, karena itu sikap yang salah. Sebaliknya rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Sadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita ingat Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, dia raja yang berhikmat.
Dia adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan. Dia punya pengalaman. Dia punya harta yang melimpah. Tetapi dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sia orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Itulah sebabnya jangan memegahkan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi bermegahlah dan bersukacitalah dalam Allah, sehingga hidup kita memuliakan nama Allah. Hidup kita meninggikan nama Tuhan, dan Tuhan dimuliakan karena semua terjadi dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kalau kita bekerja dan boleh berhasil, mendapat untung, semuanya karena berkat Tuhan. Kalau kita berjuang di dalam rumah tangga kita, kalau kita berjuang di dalam seluruh area kehidupan kita, dengan kondisi kesehatan kita yang menurun, kita berjuang, kita berusaha. Kalau ada anak-anak muda yang menempuh pendidikan di dalam studinya dan mereka boleh berhasil, itu semua karena berkat Tuhan, dan seharusnya Tuhanlah yang dimuliakannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengutip ada pernyataan ini ya. Yang pertama itu pernyataan dari Mayer ya, tentang ini kerendahan hati ya. Satu-satunya harapan untuk diri yang semakin berkurang ialah Kristus yang semakin bertambah. Jadi Kristus haruslah dimuliakan kalau kita mau aplikasikan. Kristus haruslah ditinggikan. Kristus haruslah diagungkan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan pernyataan daripada Halok ini, dia berkata, ungkapan kerendahan hati yang terbesar ialah tetap diam dan membiarkan tepuk sorak jatuh kepada pribadi lain. Pribadi lain ini huruf besar ya, yaitu pribadi yang agung. Allah lah harus dimuliakan, Allah yang harus ditinggikan, Allah lah yang harus dihormati dan diagungkan. Satu kali ada sebuah kisah tentang seorang pendeta yang terpilih sebagai pendeta paling rendah hati. Di dalam kisah itu di Amerika ya. Lalu jemaat memberi apresiasi. Mereka memberi penghargaan. Kami bangga dengan Pak Pendeta ini. Dia rendah hati. Kami memberi hormat. Kami memberi penghormatan. Dan mereka memberikan medali yang bertuliskan pendeta yang paling rendah hati di Amerika. Oh, kelihatannya mantap. Lalu hari Minggu itu, minggu depannya, ada jemaat kembali mengambil medali itu. Karena Pak Pendeta memakainya di hari Minggu depannya. Ini hanya sebuah kisah ilustrasi yang saya baca di dalam sebuah buku. Kita perlu memberikan penghormatan, pengagungan hanya kepada Tuhan. Ya, di dalam statement ini tadi, membiarkan tepuk sorak jatuh kepada pribadi yang agung. Biarlah kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan kita boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan dengan sikap bermegah di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Simpulan firman Tuhan pada pagi hari ini,
berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan, yaitu bergantung pada Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya pengalaman, sekalipun mungkin kita punya pengetahuan, tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Dalam kesibukan kita, mungkin dalam kesibukan pekerjaan kita, studi kita, sehingga kita sibuk dengan urusan pekerjaan, studi itu, sehingga kita tidak lagi ingat kepada Tuhan, tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan, di dalam seluruh kesibukan kita, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan kita, akhirnya kita mulai kendor membangun keimanan kita dengan Tuhan. Kita mulai kendor berdoa kepada Tuhan. Kita mulai kendor membaca firman Tuhan. Kita mulai kendor beribadah kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mulai jauh daripada Tuhan dan kita mulai jauh dari Dia yang mampu menolong kita. Itulah sebabnya kita perlu bergantung, kita perlu mengandalkan Tuhan, dan yang terakhir kita perlu bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.